Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, kedua kita kali ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, mahasiswa HKID semester 3, hari ini kita hadir kembali di pertemuan kedua ya, pada mata kuliah Fikih Munakahat 1. Minggu lalu kita sudah masuk di pertemuan perdana. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi pertama di pertemuan kedua, yaitu tentang pengertian, tujuan, dan hukum pernikahan. Oke. Baik, sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu saya akan bagikan link absensi untuk hari ini, MK Fikih Munakahat 1, tanggal berapa? 15 September 2025. Ya. Dan saya ingatkan, link absensi hanya saya bagikan di chatroom Zoom meeting. Jadi tolong kepada kalian yang sudah bergabung di Zoom hari ini, tolong Anda hanya bisa mengisi absen dan jangan di-share kepada mahasiswa atau teman kalian yang tidak hadir ya. Jadi diisi saja, jangan di-share ke teman yang tidak hadir. Nanti di akhir perkuliahan hari ini akan saya cek satu persatu. Oke, sekarang yang hadir sudah 17 orang dan silakan saya akan bagikan link absensi di Zoom chatroom. Zoom chatroom sudah ada ya, silakan dicek, silakan diisi dan nanti akan saya cek. Silakan. Yang belum dapat bisa laporan, Pak belum dapat linknya Pak. Chat sebanyak-banyaknya ini ya. 20 Pak, orang. ini ada dua Pak, sama aja Pak. Ya, sarwa baik ya, sarwa. Ya sama saja itu. Sama. Silakan diisi absensi hari ini. Pak, belum bisa Pak. Ini gimana Pak? Oh, belum bisa. Kenapa tidak bisa? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Sudah ada 3 orang yang mengisi absen ya, dan tolong absensinya diisi sesuai dengan email kampus. Jangan menggunakan email di luar kampus. Pak, saya pakai Gmail, tidak bisa. Sudah saya sampaikan minggu lalu, ya ngisi absen dan membuka GCR harus dengan email berdomain @uinbanten.ac.id yang sudah kalian dapat di Pustek IPAT ya kemarin. Silakan diisi dengan email kampus. Nah, kalau email kampus sudah dipakai, sudah bisa masuk, tapi masih ada keterangan butuh izin, berarti sinyal Anda itu ya masih belum connect, di refresh aja ya. Pak, maaf saya belum dapat link ininya Pak, link Oh iya, absen. saya tambahin, saya ulangi. Iya, sudah. Pak, maaf Pak. Saya juga Pak ini nggak bisa Pak. Kenapa tidak bisa? Saya sudah bilang kan, kalau tidak bisa berarti link apa namanya sinyalnya itu. Oke, tidak pakai itu lagi kalau sudah pakai email kampus ya. Coba diusahakan terus ya.
Itu kebiasaan begitu tuh. Memang kalau sudah sinyal jelek pasti ada keterangan butuh izin tidak ada ya sudah gabung sudah bisa. Ini buktinya sudah ada berapa orang ini? Sudah ada 7 orang sudah yang ngisi ya. Ayo lanjutkan terus. Di refresh, dipindah tempatnya kalau perlu. Dari tempat yang bagus sinyalnya itu aja. Kalau di situ berarti jelek, berarti pindah ya. Oke, kita lanjutkan ya sambil berjalannya waktu. Dan nanti perlu saya ingatkan, perkuliahan hari ini sudah saya rekam dan nanti jika membutuhkan misalnya kok ada suara saya yang kurang jelas, nah nanti bisa diputar ulang. Caranya nanti silakan Anda lihat di channel YouTube saya pada link yang nanti akan saya bagikan. Ya. Jadi ini mudah. Jadi kalau bingung nanti setel lagi aja. Oke. Dan akan saya bagikan di Google Classroom. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Dan sekarang sudah memasuki pertemuan kedua dengan topik pembahasan yaitu tentang apa itu? Pengertian, tujuan, dan hukum pernikahan. Oke, saya akan bukakan PowerPoint-nya ya. Ini dia ya. Saya share screen, saya bagikan layar ya. Oke. Nah, ini dia ya. Pengertian, tujuan, dan hukum pernikahan. Pembahasan hari ini ada tiga. Satu, pengertian nikah. Kedua, tujuan nikah. Dan yang ketiga, hukum nikah. Nah, perlu saya beritahukan bahwa hari ini ada sesi penugasan. Jadi, setelah selesai kuliah ini, nanti akan saya informasikan perihal tugas apa yang harus kalian kerjakan setelah ini. Oke ya. Baik. Kita masuk ke pengertian nikah terlebih dahulu. Nikah itu kita ambil pengertian nikah itu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Bab 1 Pasal 1. Disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perkawinan itu sebenarnya adalah ikatan, jadi sebuah kontrak persepakatan di antara kedua belah pihak. Siapa mereka? Yaitu seorang laki-laki dan perempuan. Jadi ingat, subjek utama dari pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki, juga bukan perempuan dengan perempuan. Harus laki-laki dan perempuan, dua lawan jenis. Ini tentu bertentangan dengan fenomena sekarang yang semakin marak di mana-mana ada LGBT gitu ya. Apa itu LGBT? L itu lesbian, D-nya atau G-nya itu gay, B itu biseksual, dan yang G itu sorry, T itu adalah transgender atau transseksual.
Kalau LGBT, kalau lesbian itu tentu saja adalah eh, perempuan yang menyukai sesama perempuan, gay itu sesama laki-laki, B itu biseksual, dua orientasi seksual yang berbeda, suka laki-laki dan juga sekaligus suka perempuan. Dan terakhir T, transgender atau seorang yang berusaha merubah kodratnya sebagai laki-laki atau perempuan menjadi sebaliknya. Nah, ini salah tentu saja. Kenapa? Mereka kadang eh, sesama jenis mereka sukai. Subjeknya laki-laki atau perempuan-perempuan. Nah, itu salah. Dalam konteks perkawinan, itu subjek utamanya adalah laki-laki dan perempuan. Karena itu, para kaum LGBT itu ditolak kehadirannya di bumi Nusantara, di Indonesia, karena bertentangan dengan prinsip perkawinan atau pengertian perkawinan di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Jadi ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai apa? Sebagai suami istri. Yang mereka membentuk ikatan itu tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis atau yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu pengertian perkawinan atau nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 74. Oke, berikutnya pengertian nikah yang lain. Kita lihat di kompilasi hukum Islam atau KHI yang dituangkan dalam Impres nomor 1 tahun 91 di bab 2 pasal 2 disebutkan bahwa yang dinamakan pernikahan atau perkawinan itu menurut Islam perkawinan sebenarnya adalah pernikahan. Apa itu? Yaitu akad yang sangat kuat atau misakon golidon. Maksudnya kuat itu apa? Meskipun diucapkan dengan kalimat sederhana, dengan kata-kata yang tidak terlalu yang sederhana, kalimat yang mudah diucapkan, tetapi konsekuensinya sangat besar. Apa itu? Seorang perempuan yang awalnya adalah tanggung jawab orang tua atau ayah dalam hal ini, begitu ada ucapan akad nikah atau ucapan ikatan lahir batin tadi, atau akad gitu ya, maka si jasad itu berpindah yang tadinya dari orang tua berpindah ke laki-laki yang merupakan suaminya. Berubah itu seluruh tanggung jawabnya, misalnya kewajiban menafkahi, kewajiban membiayai kehidupannya, misalnya biaya pendidikannya dan lain sebagainya. Itu berpindah menjadi tanggung jawab seorang suami. Karena itu disebut memang sederhana kalimatnya, tapi konsekuensinya sangat besar dan berat. Misalkan ghalidhon, berat. Dan itu adalah tujuannya untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ingat ya, ibadah. Dan pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang pelaksanaannya sepanjang masa, sepanjang hidup. Kalau sholat kan cuma 5 menit, sholat subuh, asar, maghrib, isya, itu paling cuma maksimal 5 menit atau mungkin lebih. Kalau puasa, ya puasanya karena dia misalnya ibadah Ramadan, ya puasanya 30 hari. Ibadahnya 30 hari. Zakat, ketika dibayarkan selesai sudah ibadahnya. Atau mungkin haji. Haji dilaksanakan pada saat musim haji di bulan Dzulhijjah saja, paling 2-3 hari. Tapi yang namanya pernikahan itu ibadah, Islam meniatkannya sebagai ibadah dan itu berlangsung sepanjang hidup selama pernikahan masih terus berlangsung. Jadi pahalanya luar biasa besar, luar biasa berlipat ganda. Nah, itulah pengertian pernikahan atau perkawinan menurut kompilasi hukum Islam atau kita sering sebut dengan KHI. Nah, berikutnya pengertian nikah secara istilah dan bahasa. Ini kita ambil dari kitab Wahba Az-Zuhaili, judulnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7, halaman 29 ya.
Kemarin sudah saya share, sudah saya bagikan referensi kitab ini. Berikut kitab-kitab yang lain, misalnya Kitabul Fiqh al-Madzhabul Arba'ah karangannya Abu Durrahman Al-Jaziri, kemudian ada kitabnya eh, apa? Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangannya Ibnu Rushd. Tidak bisa dilihat di GCR. Nah, kita lihat pengertian nikah. Nikah secara bahasa lughatan itu ad-dhammu wal jam'u, bersatu dan berkumpul. Itu secara bahasa. Berkumpul, nikah itu bersatu, berkumpul, nempel. Sedangkan secara syara' wa zawaju syar'an, nikah secara syara' atau secara syariat adalah akdun yatadammanu ibahatal istimta'i bil mar'ati, yaitu satu akad yatadammanu yang mengandung ibahatal istimta'i, kebolehan untuk bersenang-senang bil mar'ati dengan perempuan. Jadi jadi nikah itu adalah akad, ikatan, kontrak atau persepakatan, permusyawaratan, persetujuan di antara kedua belah pihak untuk melangsungkan hubungan bersenang-senang sebagai suami istri yang sudah sah setelah terjadinya akad. Itu nikah secara istilah atau secara syar'i. Atau akdun, ya, akdun yatadamman akdun wada'ahu syari'u liyufida milkastimta'ir rajuli bil mar'ati, yaitu akad yang sudah ditentukan oleh syari atau Allah untuk memberikan manfaat berupa hak milik bersenang-senang seorang laki-laki bil mar'ati dengan perempuan. Jadi istilah lainnya adalah akad yang sudah digariskan oleh Allah agar laki-laki dan perempuan bisa berhubungan sebagai suami istri. Atau wahillul istimta'il mar'ati birrajuli. Jadi halalnya bersenang-senangnya seorang perempuan birrajuli dengan laki-laki. Jadi itulah yang disebut dengan pernikahan. Oke. Nah, sekarang berikutnya yang berhubungan dengan tujuan nikah. Apa saja tujuan nikah itu? Nah, kita lihat di KHI, di KHI pasal bab 2 pasal 3, tujuan pernikahan itu adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah itu apa? Damai, tenang, tidak ada perselisihan ataupun percekcokan. Kalau toh pun ada, bisa diselesaikan dengan baik atau win-win solution. Kemudian mawaddah itu bagaimana? Penuh dengan cinta. Jadi suami istri saling mencintai untuk menjaga jangan sampai goyang pernikahannya karena ada cinta, ada rasa saling memiliki. Itu mawaddah. Dan rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang, menyayangi, mengasihi. Suami mau berkorban, mau memberikan yang terbaik kepada istrinya atau kepada keluarganya karena dia merasa istriku adalah milikku dan kita bersama-sama saling memiliki. Itu kasih, itu rahmah. Jadi tujuannya pernikahan memang untuk mewujudkan itu tadi, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke pendapatnya Wahbah Az-Zuhaili. Halaman 31. Ini dia. Hikmatu masyru'iyatihi. Hikmah disyariatkannya pernikahan. Hikmah dan tujuan itu sebenarnya sama kan? Apa hikmah disyariatkannya nikah? Nah, itu berarti menandakan tujuan pernikahannya juga ada di situ. Juga ada di hikmahnya. Ini sama. Apa hikmah disyariatkannya nikah?
Satu, i'faful mar'i nafsihi wa zaujihi, atau dibaca nafsahu wa zaujahu anil wuku'i fil harami. Kata wabah yang pertama, hikmah atau tujuan pernikahan itu adalah untuk i'faful mar'i, menjaga diri seorang laki-laki dan istrinya dari apa? Anil wuku'i, dari terjatuh fil harami, dalam keharaman. Jadi tujuannya pernikahan itu supaya menghindari kedua pasangan agar tidak terjerumus, terperangkap, terjebak di dalam dosa dan haram atau dosa dan maksiat, ya. Ya kenapa? Karena sudah menikah. Coba bayangkan orang belum nikah, banyakkan dosanya itu. Kenapa? Dia tolah-toleh, melirik kanan kiri, iseng masuk ke sini, masuk ke situ, cenderung ada dosa dan maksiat. Dengan pernikahan, semua bisa terlindungi dari situ. Ya. Itu tujuan pernikahan. Yang kedua, hifdun naw'il insani minaz zawali wal infiradi. Menjaga spesies manusia atau makhluk manusia dari kepunahan dan kebinasaan. Kok bisa? Ya karena menikah. Karena menikah itu kan mereka bereproduksi, berkembang biak, sehingga lahirlah anak dan akhirnya berkembang menjadi dari satu keluarga bisa menjadi beberapa keluarga. Bisa dibayangkan. Kakek saya aja dari pihak ibu itu, saudara ibu itu ada 13. Bayangkan. Dari satu keluarga bisa jadi 13 keluarga. Jadi seperti itu tujuan pernikahan. Bisa mengembangbiakkan keturunan. Dan bisa terhindar dari kepunahan. Yang berikutnya, baqaun nasli wa hifdun nasabi, mempertahankan nasab dan menjaga nasab. Yang sama dengan tadi itu. Ada nasab terus berkembang sampai ke bawah, sampai ke garis keturunan berikutnya. Berikutnya, tujuan pernikahan itu adalah iqamatul usrati allati biha yatimmu tanzimul mujtama. Tegaknya eksistensi keluarga yang merupakan penyempurna dari sistem sosial kemasyarakatan. Jadi adanya keluarga itu karena adanya pernikahan. Dan adanya keluarga itu notabene merupakan pelengkap dari sistem sosial. Karena yang disebut keluarga, yang disebut sosial, sistem sosial, yang disebut masyarakat itu adanya karena adanya keluarga. Sistem masyarakat itu terjadi kalau anggota keluarga berkumpul dengan anggota keluarga yang lain menjadi satu kesatuan, dan disitulah disebut sebagai masyarakat. Makanya ada kalau di desa, di kampung, di kota itu ada RT, RW, ada rukun tetangga. Nah, rukun tetangga itu terdiri dari beberapa kakak. Kakak itu akhirnya menjadi satu, dikumpul jadi RW. RW di sini satu menjadi kelurahan. Dan seterusnya sampai ke negara. Jadi peran keluarga itu sangat penting untuk menciptakan sistem sosial masyarakat secara luas, secara umum. Dan yang terakhir, hikmah atau tujuan pernikahan itu adalah ijadut ta'awuni baina afrodiha. Menjadikan saling tolong menolong atau saling membantu di antara anggota masyarakat. Jadi dengan adanya pernikahan, maka individu yang berasal dari keluarga bisa saling tolong menolong. Misalnya kakaknya membantu yang adiknya, adiknya bisa membantu yang kakaknya, anaknya bisa membantu orang tuanya. Ada upaya saling membantu, saling menolong. Nah, itulah fungsi dari pernikahan. Itu tujuannya. Nah, oke. Sebelum saya lanjutkan, saya beri waktu mungkin barang 1-2 menit. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Untuk materi tentang pengertian dan
tujuan pernikahan. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Pak, maaf Pak, ada yang belum bisa absen. Siapa? Siapa? Siapa yang belum? Hmm? Siapa yang belum? Anik. Mana Anik? Mana Saya Anik? Pak. Ya kenapa tidak bisa Anik? Iya Pak. Ya kenapa? Nggak tahu Pak. Minta akses izin katanya. Saya kan sudah bilang, kalau Anda sudah punya email ya, ini buat semuanya ya, jadi nggak perlu nanya-nanya lagi nih. Yang sudah punya email kampus, ingat, masuk lewat email kampus. Wajib ya ngisi absen sama masuk GCR, wajib mengisi absen, wajib mengisi dengan email kampus. Nah, sudah punya ya, sudah betul emailnya, sudah betul passwordnya. Terus kalau ternyata begitu mengisi absen ada kalimat butuh izin, berarti itu sinyal Anda sendiri. Caranya gimana Pak? Ya terus masuk. Berarti itu sinyal kamu yang bermasalah, masih tidak lancar. Jadi coba pindah tempat, cari posisi yang bagus sinyalnya. Gitu ya. Udah ya. Jadi nggak usah diulang lagi pertanyaan yang kayak begini ya, supaya supaya lancar, supaya jelas. Jadi kalau salah masih kurang ya, cek lagi tempat sinyalnya. Oke, posisi HP Anda, posisi Anda sendiri. Ya. Oke, yang lain silakan. Bertanya yang lain mungkin yuk. Ada yang mau bertanyakan? Kalau tidak ada, oke baik. Saya akan lanjutkan dengan ini yang saya katakan tadi sebagai tugas. Oke, perhatikan. Kali ini saya akan membuat tugas kepada kalian, para mahasiswa HKID. Oke, saya tampilkan dulu ya GCR-nya. Nah, ini dia ya, saya share ya. Perhatikan. Ya, oke lihat nih. Tugas untuk kali ini, tugas satu, tugasnya adalah terjemah. Jadi kalian diminta untuk menerjemahkan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7 halaman 31 sampai 33 tentang hukum nikah. Oke. Maaf. Maaf tadi ada gangguan sambungan listrik putus, jadi sekarang sudah nyala lagi ya. Oke, kita mulai. Saya ulangi lagi dari tadi. Sampai di mana tadi ya? Sampai di Tugas, Pak. Oke, ya, baik. Saya share ya. Saya ulangi lagi, saya share. Oke, kita lihat. Ini. Nah, udah keluar belum? Yang saya tampilkan sudah keluar ya? Oke, ini ya. Ya. Jadi tadi saya minta Anda menerjemahkan ya halaman 31 sampai 33. Apa saja? Nah, ini dia. Ini yang pertama, halaman 31. Hukum nikah. Pertama, al-fardiyah. Yang kedua, at-tahrim. Yang ketiga, al-karohah. Dan yang keempat, al-istihbab awin nadbu fi halatil iktidal. Nah, ini saya minta kalian
terjemahkan. Gimana Pak cara menerjemahkan? Ya, boleh secara harfiah atau satu persatu kalimatnya diterjemahkan. Atau pilihan kedua menerjemahkannya secara bebas. Silakan. Jadi hukum fardiyah itu bagaimana? Yang pertama tadi ya, al-fardiyah hukumnya gimana? Yakunu zawaju inda amatil fuqaha fardan idza tayaqqana al-insanu al-wuqu'a fi zina law lam yatazawwaj. Tuh, dia tekan. Dikasih kesimpulan secara umum apa hukum fardiyah. Yang kedua at-tahrim, hukum tahrim itu bagaimana? Jelaskan. Karohah yang ketiga, karohah itu apa? Jelaskan. Dan yang keempat al-istihbab awin nadbu fi halatil ibtida. Boleh kalian terjemahkan secara umum, secara apa? Secara bebas, ambil kesimpulan hukumnya bagaimana. Boleh. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang pertama. Itu yang berkaitan dengan tugas. Nah, kemudian saya lihatkan lagi di ini ya, di GCR ya, saya lihatkan ya, saya ulangi lagi. Mana kita? Ya. Tugas-tugasnya kok belum muncul ya tadi. Lambat. Tadi karena di lampu ya. Agak lambat nih, mohon maaf, sabar ya. Dari tadi kok belum muncul-muncul. Oke, saya jelaskan aja ya. Jadi gini ya, yang harus diperhatikan adalah kalian wajib mengerjakannya dengan batas waktu sampai 1 minggu ke depan. Jadi, Anda kerjakan dengan batas akhir sampai hari Senin minggu depan, tanggal 22 September 2025, jam 07.00. Jadi 1 minggu. Batas waktunya jam 7 pagi. Ingat, jam 7 pagi. Kemudian tugas ini bersifat individual. Jadi tidak boleh bekerja sama. Tolong ini kerjakan secara pribadi, secara masing-masing, secara individual. Dan kerjakan di MS Word diketik. Bukan ditulis tangan. Ingat, diketik. Saya ulangi, tugasnya dikerjakan diketik dan tidak boleh ditulis tangan. Harus diketik. Di mana? Ya di MS Word bisa, atau kalau Anda suka mengetik secara online ya bisa di online. Itu kan biasanya ada aplikasi WPS ya. Kakak kelas Anda biasanya, kakak tingkat tuh biasanya mengerjakan di WPS. Nggak tahu itu nama kepanjangannya WPS apa. Ya just W-nya Word. Jadi nanti filenya akan bisa dicetak dengan berekstensi Word atau berekstensi Doc atau DocX, gitu ya. Boleh. Ingat batas akhirnya, jangan sampai terlewatkan. Dan saya minta Anda mengerjakannya dengan baik, karena ini merupakan bagian dari seluruh 7 tugas yang akan saya berikan di semester 3 kali ini. Ingat sekali lagi batas akhirnya tanggal 22 September 2025 pukul 07.00. Ya. Ada pertanyaan mengenai tugas? Ada yang belum paham? Nah, ada yang belum paham? Coba saya tanya ini, mana? Yang perempuan kok enggak ada yang aktif ini? Yang perempuan kok laki-laki semua? Centika, ayo Centika. Mana Centika? Suaranya Centika. Centika. Ya, Pak. Ya, Paham pertanyaan tugas? insya Allah paham, Pak. Oke, tugasnya berbentuk apa? Berbentuk tulisan, Pak. Ya, apa yang dikerjakan? Disuruh Apa? ketik terjemahin kitab yang tadi lampirin. Oke, ya. Kitab yang tadi Bapak lampirin. Nah, oke, halaman 31 sampai 32 ya. Iya, Oke. Batas akhir pengumpulannya tanggal berapa? ya, Pak.
tanggal 22 September jam 7, Pak. Oke, ya, baik. Paham berarti? Hari Senin. Ya, hari Senin. Ya, Pak. Oke ya, jelas ya. Oke, berikutnya saya tanya ke Riyadul Jinan. Mana Riyadul Jinan? Lihat. Waduh, iya Pak, hadir Pak. Waduh, kenapa? Waduh, kenapa kok pakai waduh? Nggak kenapa-napa Pak. Ya udah ya, paham tugasnya hari ini Paham, sampai besok? paham Pak. Nah, Paham Pak. apa tugasnya? Ini apa menerjemahkan kitab yang Bapak berikan. Oke, Apa ya. maksudnya tugasnya itu menerjemahkan kitab Ya, menerjemahkan kitab. yang Bapak berikan Ya. di classroom. Ya, dari halaman 31 sampai 32. Batas Ya. pengumpulannya Batasnya kapan? ya, Tanggal? batas terakhir itu Senin tanggal 22 jam 7 pagi. Ya, oke. Ya, paham ya berarti ya, Jinan ya. Paham Pak? Baik. Insya Allah, amin. Insyaallah. Jangan lupa dikerjakan ya. Ingat. Oke. Terakhir, Siapa? Baik. Siti Indi, Mufaromah Indi, mana Indi? Suaranya. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Paham tugasnya? Paham, Pak. Apa tugasnya? Tugasnya nerjemahin kitab dari halaman 31 sampai 32 dikumpulkan 22 September Senin jam 7 pagi. Oke, ya paham ya. Ada yang Ya, mau Pak, tanyakan? paham. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Tidak ada Pak. Nah, oke, baik ya. Jadi itu segera kalian kerjakan. Bisa dicicil mulai dari sekarang dengan akhir batas pengumpulannya tanggal 22 September 2025 jam 7 pagi. Oke, saya kira itu. Dan sekarang terakhir saya akan cross check kehadiran untuk hari ini di kelas HKID. Ya, sekarang total yang sudah mengisi absen ada 24 orang. Sedangkan yang hadir di GCR hari ini ada 25 orang. Oke, ada berapa ini? Dua orang yang tidak tercatat nih. Coba saya cross check ya. Ini biasa kalau baru padam lampu, terus nyala lagi, memang lambat ini. Lama ini. Oke, kira-kira sudah mengerjakan semuanya belum ini absensinya? Sudah diisi belum? Coba ini siapa namanya? Lupi sudah mengisi absen Lupi. Sudah, Pak. Linda sudah mengisi absen. Sudah. Linda, coba Linda. Mana Linda? Ada suaranya. Sudah, Pak, sudah. Anik sudah mengisi absen. Sudah, Pak, sudah. Sudah Pak, sudah Pak. Ya, jadi Ridwan sudah belum mengisi absen? Udah, Pak. Udah. Alhamdulillah. Ya, tadi saya cek ya. Satu, Said Ramdan ada Said Ramdan. Ada Said Ramdan. Ada Pak. Oke, ya, berikutnya ada Ridwan ya ini tadi ya. Kemudian Rizwar Aziz. Ada, Pak. Rizwar ada Rizwar. Ada Pak, ada. Oke, berikutnya Centika ada ya sudah tadi. Muhammad Khaidir Ainul Yakin ada Khaidir. Ada Pak, ada. Oke, ya berikutnya Dwi Agam Rifai ada Agam. Ada Pak, ada. Oke, ya berikutnya Sarah Azani ada Sarah. Ada Sarah? Ada, Pak, ada. Oke, ya berikutnya Muhammad Akhyal. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada. Ya, berikutnya Akhyal Naufal Akbar ada Naufal. Ada Naufal? Ada Pak. Oke, ya baik. Berikutnya Muhammad Naufal Raihan. Naufal Raihan ada? Ada Naufal Raihan? Ada Pak, ada Pak. Oke, Ada, ya. Pak. Berikutnya Anik Saiful Rasyad. Ada Anik? Ada Pak, ada. Ya, baik. Farhan Abbas ada? Ada Farhan Abbas? Hadir Pak, hadir.
Ya, oke. Berikutnya Dera Jaida Zahabiyah. Dera, ada? Hadir, Pak. Ya, berikutnya Ibnu Akil, ada? Hadir Pak, hadir. Oh, ya, baik. Berikutnya Hadir. Siti Indi Mufaromah, ada tadi ya, Indi ya. Hadir, Pak. Ya, berikutnya Aditya Lahakam, ada Aditya? Hadir, Pak. Oke, baik. Kirim suaranya ya. Fauzan Ainul Habib, Fauzan Ainul Habib, ada? Hadir, Pak. Hadir. Nah, oke, baik. Berikutnya ya. Ananda Putra Fadlillah. Ananda, ada Ananda? Ada Pak, ada. Ya. Hadir. Oke, berikutnya Linda Amelia, ada Linda? Hadir Pak, hadir. Oke, Buya Bulginan ada ya? Lihat. Ada, Pak. Hadir. Ya, berikutnya Adit Munandar, ada Adit? Adit Munandar. Mana Adit? Adit Munandar ini disebutkan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, nanti saya delete tuh ya namanya Adit Munandar. Kalau belum ada atau belum, Iya Pak ya. saya delete loh ya. Tidak ada yang mengaku Adit Munandar. Oke, saya delete ya Adit Munandar ya. Berikutnya Dini Adkhilni, ada Dini? Hadir Pak. Ya, Rupi ada ya. Baik, berikutnya Muhammad Raya Humaini, Raya. Ada Pak, aman. Ada. Ya, berikutnya yang terakhir Femas Maisel Tumanggor, Femas. Ada Femas. Hadir, Pak. Ya, baik. Sudah ini cuma 25 orang ini yang mengisi absen. Pak, saya belum, Pak. Siapa? Noval Andrean, Pak. Siapa? Noval Andrean. Noval Andrian. Iya. Kenapa aku belum absen? Ini Pak, tadi saya baru bisa akun emailnya, baru bisa kebuka di email UIN. Terus sekarang belum. Terus tadi pas mau masuk ke komentarnya udah nggak ada, Pak. Ya udah nih saya kasih lagi ya. Pak. Saya kasih linknya lagi biar absen. Tugas 1. Kakak, saya tampilkan dulu ya. Agak lambat ini. Atau ini ya, minta tolong ke temannya, coba. Siapa tadi? Noval, siapa? Apa Noval namanya? Andrean, Pak. Noval Andrian, coba Noval Andrean. minta ke temannya siapa ya yang masih punya linknya, coba dibantu ya. Noval. Iya, Pak. Siapa yang punya nanti dibantu karena punya saya nih loadingnya lambat banget nih. Nih, oh. Ini karena akibat sinyal listrik mati tadi, jadi semuanya serba ini lambat. Oke, entar bisa. Bentar ya, ini baru muncul ini. Oke, ini dia. Saya bagikan ya. Lambat lagi. Terus siapa lagi yang belum absen selain Noval tadi? Ada yang belum absen? Atau sudah semua? Sudah semua ya, tinggal Noval ya. Tuh, lambat banget nih di sini. Coba ini aja dah, Noval. Kita tolong temannya ya. Siapa yang bisa bantu? Coba. Yang bisa mengirimkan linknya, siapa? Lihat Jinan ada nggak? Lihat. Punya nggak linknya masih? Baik, Pak. Siapa? Baik. Ya, nanti Noval dibantu sama Riyad ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Dan nanti saya akan tutup, agak saya kasih waktu ya. 16.35 ya.
buat Noval Andrian untuk mengisi absen. Ya Pak. Oke, baik. Saya kira itu untuk perkuliahan hari ini. Dan ini standar kita perkuliahan. Kenapa? Dan ini standar saya ya. Standar dalam kuliah online. Jadi seperti ini modelnya. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan dengan kondisi berikutnya di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi ada pengisian absen, pembagian link, kemudian materi disampaikan, ada tanya jawab, dan ada pengecekan absensi setiap menjelang akhir perkuliahan. Itu standar. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.